Untuk pertama kalinya, Iran disebut meluncurkan rudal Khaibar menyasar wilayah Israel. Peluncuran rudal ini dilakukan setelah Amerika Serikat menargetkan sejumlah fasilitas nuklir negara tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, ada lebih dari 25 rudal yang diluncurkan Iran menyasar Israel. Serangan rudal antar benua ini menyebabkan Tel Aviv mengalami kerusakan parah. Bangunan dilaporkan hancur, sementara banyak orang yang terluka bahkan tewas. Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 16 orang terluka dalam serangan ini, termasuk 2 orang dalam kondisi kritis. Sementara ada sekitar 20 orang yang diduga terjebak di bawah reruntuhan di Nes Zionah, selatan Tel Aviv. Diketahui Iran menguji coba peluncuran rudal balistik baru bernama Khaibar atau Khaibar pada Mei 2023 silam. Rudal hasil modifikasi versi sebelumnya ini diklaim mampu menjangkau Amerika Serikat. Kantor Berita Nasional Iran, IRNA, mengabarkan rudal tersebut merupakan versi terbaru dari rudal balistik Khorramshahr 4. Hasilnya, rudal ini sekarang memiliki jangkauan hingga 2.000 km dan mampu membawa hulu ledak hingga bobot mencapai 1.500 kg. Amerika Serikat resmi bergabung dengan Israel menggempur wilayah Iran hari ini, Minggu 22 Juni 2025. Militer Amerika Serikat menargetkan sejumlah fasilitas nuklir Teheran menggunakan bom dan pesawat tempur. Israel mengaku telah berkoordinasi dengan Amerika Serikat dalam merencanakan serangan tersebut. Salah satu target serangan Amerika Serikat adalah Fordo, sebuah fasilitas pengayaan uranium yang tersembunyi di lereng pegunungan terpencil di Iran. Amerika Serikat juga menyebut bahwa mereka menyerang 2 lokasi nuklir lainnya, yakni Natanz dan Isfahan. Mereka disebut menggunakan bom GBU-57 MOP. Bom ini berbobot sekitar 13.000 kg dan mampu menembus sekitar 18 meter beton atau 61 meter tanah sebelum meledak. Tanya itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat pengebom B-2. Merespon serangan ini, Organisasi Energi Atom Iran menyebut tindakan Amerika Serikat sebagai langkah biadab. Sementara mereka menyebut jika tak ada peningkatan tingkat radiasi setelah serangan tersebut. Belum ada laporan rinci kerusakan yang ditimbulkan dan ada atau tidaknya korban luka maupun tewas. Meski demikian, Iran membantah adanya kerusakan besar yang disebabkan oleh tembakan militer Amerika Serikat. Iran meluncurkan rentetan rudal besar-besaran ke wilayah Israel. Serangan ini mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan signifikan pada infrastruktur penting Zionis. Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa sekitar 30 roket ditembakkan dari Iran. Roket ini ditembakkan dalam 2 gelombang menyasar wilayah Gusdan dan wilayah utara. Ledakan dahsyat beruntun terdengar mengguncang Tel Aviv, Haifa, dan dataran pedalaman selama serangan roket pertama. Media Iran menyebut rudal yang diluncurkan mencapai wilayah Israel tanpa memicu sirine serangan udara. Dikutip dari Al-Mayadin, ada sekitar 10 lokasi yang terkena serangan langsung. Bandara, pangkalan militer, dan pusat komando Israel menjadi target. Sebanyak 23 orang dilaporkan terluka dan diduga masih ada warga yang terjebak di dalam reruntuhan bangunan di Tel Aviv. Media Israel mengonfirmasi bahwa serangan rudal Iran terhadap Tel Aviv adalah yang paling parah. Di Haifa sendiri ada sekitar 20 roket yang menghantam kota tersebut. Akibatnya sebuah bangunan di pemukiman Bat Yam terbakar hebat. Para pemukim pun diminta untuk tak meninggalkan lokasi persembunyian. Diketahui serangan ini diluncurkan setelah Amerika Serikat meluncurkan belasan ribu bomnya menggempur 3 fasilitas nuklir Iran. Puluhan rudal balistik multi hulu ledak Khaibar Sekhan diluncurkan pertama kali oleh Iran menggempur target-target penting Israel. Taktik baru yang digunakan Teheran ini diklaim sukses mengejutkan musuh. Korps Garda Revolusi Islam atau RGC mengatakan fase operasi pembalasan ini menandai debut rudal balistik Khaibar Sekhan. Rudal generasi ketiga ini diklaim berhasil menyerang sasaran yang dituju. Serangan diluncurkan hanya beberapa jam setelah Amerika Serikat mengklaim telah menyerang 3 fasilitas nuklir Iran di Fordo, Natanz, dan Isfahan.
Menurut IRGC, total 40 rudal berbahan bakar padat dan cair diluncurkan ke target strategis di seluruh wilayah Palestina yang diduduki hari ini, Minggu 22 Juni 2025. Sasaran utama termasuk Bandara Ben Gurion di Tel Aviv, Pusat Penelitian Biologi Rezim, dan lokasi komando dan kontrol alternatif. Rudal-rudal tersebut menggunakan hulu ledak yang dapat bermanuver dan mampu menyesuaikan lintasannya selama penurunan. Selain itu mampu mengirimkan beberapa muatan berdaya ledak tinggi dan sangat merusak. Sirine dilaporkan berbunyi hanya setelah rudal mengenai sasaran secara langsung. Warga pendudukan pun dibuat panik dengan datangnya rudal-rudal ini. Sejumlah bangunan bertingkat hancur hingga terjadi kebakaran di sejumlah titik. Perang Dunia Ketiga dimungkinkan bisa pecah. Hal ini dipicu keikutsertaan Amerika Serikat dalam menggempur militer Iran. Nantinya apabila negara-negara di dunia mendukung Teheran, konflik di Timur Tengah diyakini akan kian memanas. Dugaan ini disampaikan oleh Guru Besar Ilmu Hukum Internasional Universitas Indonesia atau UI, Profesor Hikmahanto Juwana. Menurutnya, pecahnya Perang Dunia Ketiga sangat ditentukan oleh sikap-sikap negara di seluruh dunia atas serangan Amerika Serikat ke Iran. Apabila banyak negara justru mendukung Iran, menurutnya bukan tidak mungkin bahwa Perang Dunia Ketiga semakin dekat. Seperti diketahui, Amerika Serikat hari ini, Minggu 22 Juni 2025, meluncurkan serangan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran. Hikmahanto menilai serangan Amerika Serikat terhadap Iran sangat membahayakan. Terlebih jika Iran tak mau menyerah dan memilih untuk meluncurkan serangan balasan. Saat ini negara-negara Amerika Latin telah mengeluarkan pernyataan mengutuk serangan Amerika Serikat. Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel menyebut tindakan Washington dapat memperluas konflik di wilayah itu. Kementerian Luar Negeri Kolombia juga mendesak semua pihak untuk melanjutkan negosiasi. Sementara Kementerian Luar Negeri Meksiko juga meminta agar perdamaian di negara-negara kawasan tetap menjadi prioritas. Serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran mendapat respon penentangan dari banyak negara, termasuk Rusia dan China. Kedua negara ini menyebut jika Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah membuka perang baru. Tiongkok memperingatkan dampak eskalasi ini terhadap keamanan dan stabilitas regional. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok menilai tindakan militer Amerika Serikat dinilai serius melanggar tujuan dan prinsip piagam PBB. Bahkan serangan Amerika Serikat yang diluncurkan hari ini, Minggu 22 Juni 2025, bisa meningkatkan ketegangan di Timur Tengah. Bahkan bisa dianggap sebagai presiden berbahaya yang merusak legitimasi internasional dan upaya pencegahan proliferasi nuklir. Pasalnya, 3 fasilitas nuklir Iran yang menjadi sasaran berada di bawah pengawasan Badan Tenaga Atom Internasional. China mengimbau semua pihak yang berkonflik, terutama Israel, untuk segera menghentikan permusuhan. Reaksi serupa juga diungkapkan Rusia yang turut mengutuk Amerika Serikat. Tindakan Amerika Serikat dinilai sebagai eskalasi berbahaya yang merusak keamanan regional dan global pada saat Asia Barat mengalami krisis yang semakin memburuk. Moskow yakin bahwa serangan terhadap fasilitas nuklir Iran telah merusak rezim non-proliferasi nuklir. Rusia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bertindak segera. Korea Utara dinilai tak akan tinggal diam atas tindakan Amerika Serikat yang menyerang fasilitas nuklir Iran hari ini, Minggu 22 Juni 2025. Meski demikian, Korea diyakini masih akan mengutamakan perdamaian sebelum bertindak secara langsung. Pernyataan ini disampaikan oleh pengamat hubungan internasional Universitas Parahyangan Kisino Bawono. Kisino menyebut jika dilihat dari geopolitiknya, kemungkinan Korut tak akan tinggal diam. Tanya Korut, Rusia dan China juga dinilai akan melakukan hal serupa. Meski demikian, Kisino yakin ketiga negara yang juga memiliki senjata nuklir tersebut masih ingin penyelesaian secara damai. Menurutnya, ketiga negara tersebut ingin kekuatan dan posisi Amerika Serikat dilemahkan sehingga menarik diri dari perang. Meski begitu, tidak diketahui apa yang dilakukan Rusia, China, dan Korut di belakang. Sebelumnya, Rusia dan China telah memberikan reaksinya terhadap serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok menilai tindakan militer Amerika Serikat
dinilai serius melanggar tujuan dan prinsip piagam PBB. China mengimbau semua pihak yang berkonflik, terutama Israel, untuk segera menghentikan permusuhan. Rusia juga mendesak PBB untuk segera mengambil tindakan.